Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kita buka saja langsung Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, kitab Galatia, pasal yang pertama ayat yang ke-10. Perjanjian Baru, Galatia, pasal yang pertama ayatnya yang ke-10. Kita baca firman Tuhan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Judulnya malam hari ini adalah hidup dalam perkenan Tuhan. Saudara, kita terkadang sibuk, saudara, dengan pengakuan orang lain kepada kita. Kita sibuk membuat diri kita, saudara, untuk diakui oleh orang lain. Bahkan kalau kita bicara sosial media, banyak orang membuat status ataupun konten bagaimana supaya orang menyukai dia, suka nge-like dia. Dan banyak orang meminta pengakuan supaya dirinya berkenan. Tapi terkadang, saudara, kita terjebak dalam hal ini, saudara. Hidup kita berusaha untuk diakui oleh orang lain dan berkenan kepada orang lain, sehingga kita lupa, saudara, kepada perkenan Tuhan. Itulah sesungguhnya yang harus kita cari, saudara, dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita dalam mengikut Tuhan, saya katakan, saudara, bahwa kita tidak harus sama dengan pendapat orang lain. Kita tidak harus sama dengan ide orang lain dalam hal kerohanian. Saya tidak harus sama dengan idenya Bapak Situasi Debutar tentang kealahan, tentang kebenaran firman Allah. Dia mungkin berbeda pendapatnya dengan saya, karena di dalam Tuhan, saudara, tidak ada sebenarnya istilah voting, suara terbanyak. Tapi yang perlu kita cari adalah berkenankah yang kita maksudkan itu kepada Tuhan atau tidak? Apakah itu sudah sesuai atau tidak? Nah, hari ini, saudara, kita harus melihat kenapa Paulus mengajarkan kepada jemaat di Galatia tentang jadi bagaimana sekarang, adakah mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, perkataan ini muncul, saudara, karena kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, bahwa Paulus kecewa dengan orang yang tiba-tiba beralih dari pengajaran yang pernah dia ajarkan. Ada pengajaran tentang Yesus yang lain. Artinya pengajaran itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, orang mungkin bisa, si A bisa mengikut si B karena segan dengan si B. Karena pendapat si B sedemikian, dia takut pendapatnya tidak sama dengan si B. Nah, pada ayat yang ke-8, kalau saudara membaca di sini, saudara, Paulus berkata, tetapi sekalipun kami atau seseorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Dia sangat keras dengan pendiriannya tentang Tuhan, tentang kebenaran Allah. Jadi dia berani tidak harus sama dengan orang itu. Kalau orang itu memberitakan Injil yang lain yang berbeda dengan apa yang sesuai dengan Alkitab, dengan hukum Taurat, nah, saudara, dia berkata bahwa terkutuklah dia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
kita harus berhati-hati ketika kita, saudaraku, berusaha hidup dalam mencari kebenaran dari manusia. Sama seperti Raja Saul ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk membasmi bangsa Amalek dan seluruh hewannya, apa saja yang ada di situ dibunuh semuanya, termasuk ternaknya. Tetapi Raja Saul tidak melakukan seperti itu. Dia sayang dengan ternak-ternak itu, lembu jantan muda, kambing domba yang bagus. Dia tidak matikan semuanya, dia tidak hancurkan. Dia jaga sebagian, saudara, dia bawa sekarang. Dan maksud dia, saudara, dia terpengaruh oleh bangsa Israel. Jangan semuanya kau bunuh. Hewan-hewan itu kasihan, masih bagus, masih muda. Nah, saudara, tapi Tuhan berkata lain. Harus kamu tumpas semua bangsa Amalek dan semua hartanya dan semua hewan-hewan, binatang-binatang yang ada di sana. Saudara, Saul terjerat dalam pengakuan manusia. Asa diakui mana sebagai raja, asa dipercayai dan, saudara, Saul sudah terpengaruh. Dia lebih takut kepada manusia, kepada pendapat orang lain daripada pendapat Tuhan. Dia kesampingkan itu sehingga Nabi Samuel menjadi marah kepada dia, saudara. Saudara, kalau kita mengikuti ini terus berbahaya, saudara. Ketika kita harus mengikuti pendapat orang lain, padahal itu bertentangan dengan firman Allah. Orang bisa saja memuji kita pada saat-saat tertentu, tapi suatu saat ketika kita dikritik, dicela, kita tidak terima. Sudah lihat Saul, saudara, pernah juga diejek. Dikatakan oleh perempuan-perempuan Sion, perempuan-perempuan Israel, Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Dia cemburu, saudara. Dia sakit hati, saudara. Dia tidak terima. Nah, banyak orang mencari kebenaran dari manusia tanpa mencari kebenaran dari Allah. Ini berbahaya, saudara. Jadi saya berpikir, saudaraku, sebagai orang Kristen, kalau saudara mempunyai prinsip yang benar dari kebenaran firman Allah, pertahankan itu. Jangan terpengaruh omongan orang lain. Kalau pendapat kita itu kita pertahankan, tapi sesuai enggak dengan firman Tuhan. Jangan karena segan kepada orang lain atau mengikuti arus lebih banyak orang lain daripada pendapat kita, padahal pendapat kita sebenarnya benar. Sama dengan Kaleb ketika 12 pengintai itu mengatakan bahwa orang-orang enak itu begitu besar, tidak mungkin kita bisa kalahkan orang itu. Bayangkan, saudara, sama Yosua 10-2 orang. Seharusnya yang 2 ini mengikuti 10 orang, tapi Kaleb dan Yosua berbeda. Dia mempertahankan imannya kepada Tuhan karena sudah diperintahkan bahwa dia akan merebut tanah Kanaan. Dia percaya kepada firman Allah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang Kaleb, dia jiwanya lain. Itu saudara, lain seperti apa? Lain dari pendapat orang lain. Dia pertaruhkan pendapat itu karena pendapatnya itu benar. Dia berani, Bapak Ibu Saudara, untuk menyatakan kebenaran. Nah, inilah orang-orang Kristen sejati. Jadi kita sebagai kaum bapak, ya kita harus seperti itu. Kita harus konsisten kalau mengikut Tuhan. Kita harus berani menyatakan kebenaran sekalipun orang lain berkata itu salah. Tidak apa-apa. Ada toleransinya dong. Ada gapnya dong yang harus kita bisa lewati. Nah, saudara, kita harus belajar bahwa kata-kata Paulus ini, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Hamba Kristus ini bukan harus sama Tuhan. Hamba Kristus adalah pengikut Tuhan. Nah, apa yang kita lihat, saudara, seperti apa sebenarnya yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman Tuhan malam hari ini, saudara?
ketika kita hidup dalam mengikut Tuhan, yang dilihat oleh Tuhan adalah hati kita, saudara. Berkenan Tuhan dalam hidup kita. Apakah Tuhan berkenan dalam hidup kita? Sama seperti ketika Tuhan mencari Raja Israel yang terbaik. Dia mencari anak-anak Israel semuanya, saudara. Tapi semuanya ditolak oleh Tuhan. Ketika dipertunjukkan kepada Daud, barulah Tuhan berkenan. Karena apa? Tuhan tidak memandang wajahnya, tapi melihat hatinya, saudara. Apakah hatinya berkenan kepada Tuhan? Apakah ada perkenanan Tuhan dalam orang ini? Nah, kitalah orang-orang yang terpilih, seperti Daud, orang yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, saudara, jadikan dirimu berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Biar orang berkata-kata apapun tentang dirimu, saudara. Saya pun kalau di lingkungan saya seperti itu, saudara. Kadang saya dibully, saya dengar dari mama-mama. Ibu kapan Pentakosta, mohon deh. Kata sudah berarti. Tapi saya terima itu, saudara. Saya terima, nggak apa-apa. Karena mungkin mereka tidak tahu kebenaran itu yang saya ungkapkan itu, saudara. Tapi mereka tidak berani menyangkal. Karena apa? Ada kebenaran firman Allah yang saya jabarkan. Nah, saudara, dimanapun saudara berada, pertahankan posisimu sebagai hamba Kristus, sebagai anak-anak Tuhan yang berintegritas Kristus di dalam saudara. Ada karakter Kristus di dalam hidupmu. Nah, saudara, banyak sekarang ini menganggap sepele bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Banyak orang menganggap ibadah itu harus ibadah yang wah. Saya kalau memperhatikan Bapak yang dikasih oleh Tuhan tentang suatu ibadah KKR yang besar dengan lampu-lampunya yang sorotnya yang mewah, saudara, saya malah bukan makin fokus. Lampu sorotnya sangat banyak sekali, saudara. Lampu-lampunya menyala. Tamborin-tamborin di depan itu, saudara, luar biasa. Lampunya menyala-nyala. Saya percaya hal itu Tuhan tidak akan berkenan. Karena apa, saudara? Orang hanya fokus kepada perayaan itu, kepada entertainnya itu, saudara. Orang tidak lagi fokus memandang kepada Tuhan, tidak lagi fokus dalam menyembah. Karena orang terpana dengan lampu-lampu. Nah, ketua kita Bapak Simbolin juga pernah menyinggung itu. Jago lampu-lampu menolak itu. Saudara, hidup yang fokus menyembah Tuhan adalah bukan dengan murah-murah ibadah yang luar biasa, entertainment yang luar biasa, sound systemnya hebat, tidak. Tapi bagaimana ketika seseorang memuji Tuhan, dia bisa memuji Tuhan tanpa musik pun dia bisa memuji Tuhan. Air matanya bisa keluar. Berbeda dengan yang hanya melihat lampu-lampu luar biasa acaranya, tapi air matanya tidak pernah keluar. Lain ibadah. Orang yang fokus memuji Tuhan, saudara, tidak harus wah di depan. Sinarnya hebat, tidak seperti itu. Bukan berarti sinar tidak perlu bagus. Karena Tuhan berkenan kepada jiwa, pada hati yang selalu fokus memuji Dia. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan seperti Hana yang menangis terseduh-seduh meminta seorang anak. Penyembahannya luar biasa. Orang mengatakan dia gila. Nah, saudara, dalam dalam kita Tuhan dalam hidup kejolma kita lagi. Kenapa? Kita semakin beda. Pakaian tapi asing nama. Dan sembarang nama katanya. Saya selalu dengan Bapak Pendeta tua kita, Bapak Pendeta di Cina, boleh saya belajar, saudara, sudah mengenal beliau. Sekali-sekali dia ngomong, tapi begitu berbicara berwibawa sekali. Kata-katanya terkadang membuat kita sadar, oh, Tuhan hidupnya matanya. Memang terkadang kasar, apa itu begitu. Tapi karena perkataannya banyak menyentuh saya sehingga saya bertumbuh, iman saya mengikut Tuhan. Ketika saya melihat dia, saya sudah gemetar. Karena apa?
Dia berkarisma, ada kuasa di dalam setiap perkataan. Semakin berbeda. Saya kalau banding-bandingkan dengan hamba Tuhan lihat, saya tidak menghakimi orang lain. Ada perbedaannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang kita cari dalam hidup mengikut Tuhan. Puji Tuhan. Selalu berbicara hati-hati. Karena itu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu perkenan Tuhan. Bukan suara kita yang bagus, bukan suara kita yang paling tinggi, tapi hati kita yang fokus kepada Tuhan. Kenapa Daud dipilih dari sekian banyak anak Israel? Kemungkinan dia sebagai gembala kambing dan domba, dia sering menyanyi memuji Tuhan, dia sering menyembah ketika seorang gembala. Tapi mungkin yang lain hanya mengandalkan tampang doang. Tuhan tidak berkenan seperti itu. Karena itu saudara, ingatlah bahwa hidup kita adalah mencari pengakuan dari Tuhan, bukan dari orang lain. Lo main jual mahita, naoto deh, gak apa-apa. Yang penting Tuhan berkenan kepada kita. Tapi bukan berarti kita terlalu pede, tidak. Lihat juga diri kita, apakah sudah benar dengan firman Tuhan. Nah pas beda hidup ini Tuhan ini tunda gula mono, tunda berimontai. Bukan berarti pertahankan, tapi salah. Apakah kita sudah berkaca dari firman Allah? Nah, ketika kita semakin berintegritas seperti itu, kita punya karisma. Penghulu dunia mata ini. Orang lain bisa ayam mantai, tapi kan biar sekalian sudah di mana? Ada apa nama katanya? Kasus itu dirundang semua ini. Ya mungkin berbeda. Ada mungkin hal-hal yang mungkin tidak berkenan. Dia pertahankan itu sudah. Lalu yang ketiga, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita akan menerima pengakuan yang sudah Tuhan berikan. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, dan Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan. Inilah identitas kita sebenarnya. Seperti inilah perkenalan Tuhan itu. Imamat, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, umat kepunyaan Allah sendiri, dan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Katakan, kalau A. Kalau Tuhan berkata A, jangan katakan B. Itu maksudnya saudara. Kita harus bisa menelanjangi kegelapan dunia ini, saudara, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Ini luar biasa. Dalam artinya bagi saya, saudara, kita harus menjadi saksi. Sekalipun itu teman, mungkin saudara segan menyatakan melulu kono sono salah menurut amatau, menurut Bayon, kita sudah menimbun kebenaran. Tetapi keluarkanlah kebenaran itu, sekalipun itu kenal akrab. Kalau salah. Itu anak Tuhan yang berintegritas. Supaya saudaraku membawa orang lain dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kapan kebenaran itu dia tahu? Kalau kita karena teman segan, non tersinggung, saudara bisa saja dia tersinggung, nggak apa-apa. Saya harus seperti itu, kita harus seperti itu, saudara. Lo bagaimana tersinggung, alai dari hasil ibadah. Karena Kristus juga kalau salah dia katakan salah. Tuhan ketika bertemu dengan orang lain, kalau dikatakan salah dia salah, dia bahkan menegur langsung. Petrus pun ditegurnya. Padahal sudah murid-muridnya anak yang tersinggung kelikon dan menang. Kalau salah dia katakan salah. Karena itu Bapak yang dikasih oleh Tuhan malam hari ini, mari kita belajar merenungkan seperti ini kan dikatakan oleh Paulus. Jadi bagaimana sekarang? Adakah mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kita pikirkan saudara, mulu anak di Kristus begitu. Tabarita mana sito,
berkah saudara. Karena apa saudara? Ketika kita meningkatkan kebenaran, kasih Allah itu akan masuk dalam hidup dia. Kalau dia berdosa, maka kasih itu akan menutupi dosanya karena sudah terbongkar. Tapi karena kasih Allah itu turun, maka dia diampuni oleh Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Allah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia, mari kita renungkan. Dia benci pada orang-orang yang beralih kepada Yesus lain. Seketika orang itu berubah dari pengajaran dia. Jadi katakan terkutuklah dia, berani dia berkata itu. Kenapa? Dia tugasnya adalah untuk memberitakan Injil. Karena Paulus berkata, celakalah aku apabila tidak memberitakan Injil. Nah, malam hari ini sudah semakin beranilah menyatakan kebenaran. Ketika ada orang bersalah, kita katakan salah. Kalau benar, kita dukung di dalam kebenaran dan di dalam doa kita. Dan malam hari ini, biarlah firman Tuhan menjadi rema di hidup kita. Kita semakin menjadi anak-anak Tuhan yang menelanjangi kegelapan supaya orang menerima terang yang ajaib. Puji Tuhan. Haleluya.